memberi tempat juga tempat rumah ini. Kita memuji-muliakan nama Tuhan dan meninggikannya. Tapi sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami datang kepada Engkau menyerahkan segala hidup kami ke dalam Engkau. Ya Tuhan, kami akan memuji muliakan nama Engkau dan menyembah Engkau bahkan firman Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan Yesus, serta dalam segala hal kita. Terima kasih Tuhan, dimuliakan kami Tuhan, dan terus kami pada nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus selalu. Amin. Bapak Ibu saudara, saya sedang berdoa. Mari kita angkat dunia kita lebih dalam hubungannya.
bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Apapun dalam permasalahan kami Tuhan, apapun dalam pergumulan kami Tuhan, kiranya Tuhan menjawab kami dan memulihkan kami Tuhan dalam nama Yesus. Baik yang sakit maupun ada masalah, persoalan dan sebagainya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami Tuhan beribadah dari Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami dan juga kami Tuhan, dan memberkati kami Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa gelap, roh iblis dan setan sebagainya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami tolong. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mulai pada kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Mari kita sambut sama-sama. Dengan gabus dan kecapi. Hallelujah.
Jemaat yang Ibu bersama saya persilakan ke depan. Jadi, puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan, di sini saya akan menyaksikan secara Tuhan dan keluarga kami, khususnya keluarga kami, yaitu khususnya keluarga bapak kami, yang mana saat ini beliau sudah bisa beribadah kembali di tempat ini. Puji Tuhan, kejadian persisnya saya itu nggak tahu. Yang saya tahu saya dikabarin kalau bapak itu waktu itu sakit, tidak bisa berjalan seperti itu, dan sengaja kami juga tidak membawa kami ke rumah sakit, cukup di rumah saja, dan kebetulan ada alat daripada adik kami, yaitu terapi, jadi cukup diterapi di rumah. Puji Tuhan, itu berjalan beberapa waktu sehingga mulai ada perubahan, dan itu secara saya pikir ya usaha kami itu kami terapi, kami izinkan itu, jadi itu daripada usaha kami, dan lebih daripada itu kami berdoa minta kesembuhan supaya bapak ini diberi kesempatan untuk yang kedua kali. Jadi kami sangat bersyukur, dan sangat bersyukur sekali bahasanya atas dukungan juga doa daripada Bapak Gembala di sini dan juga para jemaat yang ada di sini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih banyak untuk itu. Saya merasa bahwa bukan karena kekuatan kami semuanya itu bisa terjadi, itu karena Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya kami belajar dari semuanya itu, supaya kami lebih hati-hati dalam mungkin ya soal makan atau gimana, karena usia bapaknya sudah hampir 80, jadi ya supaya lebih berhati-hati untuk konsumsi apapun itu. Jadi itu peringatan dari kami dan kesempatan dari kami untuk yang kedua kalinya, supaya kamu untuk tidak mengulangi hal yang seperti itu. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur sekali bahwa ini Tuhan izinkan terjadi pada keluarga kami, dan saya rasa saya bingung nggak bisa mengucapkan apa-apa yang sekiranya berkenan pada Tuhan itu apa. Saya sampai bingung. Yang saya tahu ya kami cukup hanya bisa berdoa dan berdoa saja, itu aja, mengucap syukur pada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, keadaan Bapak saat ini sudah mulai dipulihkan, dan saya juga tadi itu juga kaget karena saya sedang nggak mampir rumah, jadi langsung dari Sumerangit langsung ke sini, dan saya tahu Bapak kok udah masuk ke jalan. Puji Tuhan, bisa gereja kembali. Puji nama Tuhan. Saya rasa saya punya himbauan pada orang tua supaya untuk bapak khususnya supaya lebih berhati-hati, lebih makannya untuk dijaga supaya tidak kambuh lagi. Saya seperti itu, firman Tuhan, dan saya juga memuji Tuhan. Tuhan syukur saya pada Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak sungguh baik.
Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, pada kesempatan pertengahan ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan kepada Kau, sembahan Tuhan. Kami serahkan kepada Kau. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala persembahan kami Tuhan. Kau kuduskan dan Kau sucikan Tuhan. Bahkan juga Engkau juga memberkati segala pekerjaan kami Tuhan. Usaha kami Engkau berkati. Bahkan juga rumah tangga kami Kau berkati Tuhan. Bahkan segala kebutuhan kami Kau cukupkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami siap memberi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujian biarlah segala. Saya persilakan.
pagi. Dan di balasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita angkat pujian kita dulu dari semula. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Segala puji, syukur dan hormat hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau layak untuk itu. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami telah memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami tadi berbau harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa.
Kami percaya Engkau selalu melawat dan beri kekuatan pada kami. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa, debu tanah Tuhan. Hamba tidak bisa berbicara sama dengan Yeremia, tapi Engkau pakai hamba, urapi hamba, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah firman dan ditabur ini tidak akan sia-sia, seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur dan akan berbuah berlipat ganda. Biarlah Kau taburkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing pada saat ini. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman ini. Tolong kami Tuhan, urapi kami semua tempat ini Bapa. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba ingin mengalihkan konsentrasi kami, seluruh panca indera kami, pada saat ini kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tangking keluar dari tempat ini. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan hidup kami agar kami layak mendengar firman-Mu. Berfirmanlah pada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mohon penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena berapa waktu yang lalu ya, saya dalam keadaan kurang sehat. Karena waktu itu mengantar anak ikut catur, perlombaan catur untuk persiapan mengikuti catur ke Sampit katanya. Setelah pulang, anak saya yang bungsu itu mandi, entar jam 10 saya tak tahu. Rupanya teman ibunya kayak wisit, dia mandi. Tahu-tahu dia kena batuk pilek. Lalu kena dengan saya batuk, saya tidak kena pilek. Sampai tidak bisa bersuara. Tapi puji Tuhan, hari ini saya berdiri sini oleh kemurahan Tuhan. Saya masih bisa berbicara, walaupun masih ada sedikit. Saya minta pada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan batuk saya. Saya ingin menyampaikan firman-Mu, isi hati Tuhan. Katakan tanggal 26 nanti. Biar Tuhan berikan pemulihan. Tuhan jawab. Ini bukan kebetulan. Bukan kena obat. Obat itu hanya, tapi kena pertolongan Tuhan. Kena kemurahan Tuhan. Tuhan masih memakai hamba yang berdosa. Inilah kesaksian saya dalam menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang berbanyak tantangan dan berpikir apa yang ingin saya sampaikan. Saya ini bukan orang yang ahli teologi, tidak pernah sekolah, hanya belajar. Tapi saya bersyukur saya berdiri sini hanya oleh kemurahan Tuhan yang mau memakai saya, hambanya sih, sebagai debu tanah yang tidak berarti apa-apa.
tapi jadikannya kita berarti, walaupun kita orang berdosa, dijadikannya berarti, jadi berkat bagi orang lain dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-36. Ayat yang 36 sampai ke 39. Yang demikian bunyinya. Berikutnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kaki Yesus, kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah saya ini pengampunan. Kita telah melihat dan mendengar tadi seorang Farisi mengundang Yesus ke rumahnya, mengundang makan Yesus ke rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Nah, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Jadi perempuan itu orang yang sudah terkenal. Artinya di kota itu sudah terkenal orang ini orang yang berdosa. Mungkin orang ini orang yang sedang melayani laki-laki hidung belang. Kemungkinan gitu. Tapi di sini tidak dijelaskan secara pasti. Atau melakukan dosa-dosa yang sudah sangat dikenal orang banyak. Di sini katakan sudah terkenal. Kemudian ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Lalu sambil menangis ia pergi berdiri belakang Yesus, di dekat kaki Yesus. Dia menangis dan dia membasuhi kaki Yesus, bukan dengan air, tetapi dengan air matanya. Dia pasti tunduk sujud di kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian dia menyekanya dengan rambutnya kemudian mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Jadi dia membasahi dengan air matanya, kemudian suka dengan rambutnya, mencium kaki Yesus
dan minyaknya yang minyak. Nah, kita lihat bagaimana respon Yesus, Tuhan Yesus ini. Kemudian perempuan ini, Yesus pasti tahu ya, perempuan ini adalah orang yang berdosa. Yesus tidak mengusir perempuan ini. Mungkin cara kita lihat tadi, seorang Farisi ini, dia pasti, kalau dia nabi, dia pasti tahu. Dan mungkin di dalam hati orang Farisi ini, kalau ini orang terkenal orang berdosa di kota ini, berarti dia mempermalukan Yesus. Yesus adalah orang yang terhormat. Yesus adalah orang yang guru, ya, katakan nabi. Tidak mungkin dia berani datang kepada Yesus, dan dia pun tidak diundang datang ke rumah orang Farisi ini. Kita lihat bagaimana seorang perempuan ini, dia orang berdosa. Dia tahu dirinya sudah terkenal orang berdosa di kota itu. Secara manusia, seperti sampah yang tidak berarti lagi. Dia mempunyai aib di mata orang, dia mempunyai aib dan tidak punya harga diri lagi. Karena perempuan yang nakal berdosa, melayani, menjadi laki-laki dan sebagainya. Tapi perempuan ini, dia merasa dirinya tidak berarti apa-apa, tapi dia turun sujud di kaki Yesus. Dia menangis dan membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menjeka dengan rambut. Tapi Tuhan, reaksi Yesus, Yesus tidak mengusir. Bahkan Yesus katakan, dia perumpamakan di sini. Ada dua, katanya dengan Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak katakan kepadamu. Sahut Simon, katakan Guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi itu? Dia. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ini kata Simon, ya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencuci aku, tidak menciumi aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kakiku. Saya ulangi, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu selanjutnya, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Saya ulangi, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih.
Tapi seorang yang sedikit berbuat, sedikit diampuni, sedikit juga yang berbuat kasih. Inilah respon Tuhan Yesus. Dia tidak mengusir perempuan yang berdosa. Dia mengampuni perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa ini, dia tidak beritahu kepada orang lain, oh perempuan ini perempuan yang sudah berbuat dosa. Perempuan ini perempuan yang kotor. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia, mengampuni berdasarkan kasih. Orang Farisi tadi dikiranya Yesus itu mengusir perempuan ini, karena perempuan ini perempuan yang berdosa sudah terkenal. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat aib perempuan ini. Perempuan ini perempuan yang dia merendahkan dirinya, dia merendah hati, dia merasa dirinya orang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya orang yang kotor. Dia tunduk sujud di kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dia menangis, mohon belas kasihan Tuhan Yesus. Ini perlu sebagai pelajaran kita orang-orang percaya. Kita pun, semua manusia di muka bumi ini pasti ada aibnya. Pasti dia berbuat dosa. Kalau orang katakan aku tidak berdosa sampai menepuk dadanya, itu adalah orang yang berbohong. Manusia tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Manusia pasti berbuat dosa, pasti ada aib masing-masing. Dan kebanyakan orang melihat aib orang lain, tapi aib sendiri dia sembunyikan. Sudah sadar, kadang-kadang orang menghakimi orang lain. Yesus katakan kepada kita, jangan menghakimi, kamu pun tidak dihakimi. Jadi perempuan ini kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 26. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi perempuan ini merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dan dia tahu dengan imannya kepada Yesus, Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi perempuan ini berserah penuh dengan sepenuh hatinya. Dia pun sujud menangis di hadapan Yesus dengan harapan supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Dan perempuan ini murah hati, sesuai dengan Lukas pasal 6 ayat 6. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus sejak murah hati, dia mengampuni orang-orang berdosa. Buktinya Yesus, dia mengasihi, dia mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus kita dari dosa. Dia tidak mau menghakimi seluruh waktunya. Tuhan memberi kesempatan kepada perempuan ini
supaya dia tidak melakukan dosa lagi, bertobat. Kita lihat ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, ayat 48, dosamu telah diampuni. Ayat yang 48 dari Lukas 27 tadi, ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kemudian kita lihat dari tetapi Yesus, ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, pengampunan ini memang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, supaya seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengampuni kita. Kenapa kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Tetapi sekarang Allah kita melihat kesalahan orang lain. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 41 sampai 42, kita lihat Lukas pasal 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat, tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita melihat ya, selumbar di seberang laut, ya, kuman di seberang laut dan kelihatan, tapi gajah di kelopak mata sini tidak kelihatan. Kadang-kadang begitu manusia. Melihat kesalahan orang lain, melihat penderitaan orang lain, kita cemoohi. Apalagi perempuan seperti perempuan berdosa tadi itu, ya, dia mungkin aibnya dibongkar, ya, di masyarakat. Oh, ini orang perempuan ini sudah berbuat dosa, melayani laki-laki yang hidung benar. Tapi Yesus tidak menghakimi. Inilah ajaran yang sangat mulia. Ajaran Yesus itu jauh dengan ajaran yang seperti langit dan bumi. Beda. Ajaran Yesus mengajarkan kasih. Dasar dari pengampunan dalam kasih, ya, karena kasih. Kemudian kita lihat Lukas pasal 6 ayat 37. Ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Saya ulangi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau orang bersalah kepada kita banyak. Kalau saya dulu masih di tempat saya dulu, dendam yang bermain. Kalau orang sudah
Mungkin nanti tunggu kamu pulang nanti. Saya tunggu di mana. Saya pernah waktu saya ngajar itu dengan guru ya, sama guru. Memang saya merasa tidak salah, tapi karena saya sakit hati, saya pantang itu. Kita dua katakan lapangan sana. Saya mau mandang ke bawah, terserah. Saya ini tak saya pikir, saya katakan dulu. Saya ini masih bujang, nggak ada anak istri, saya katakan. Saya memang nekat dengan teman saya, guru Pak Keko, dia tinggi besar, saya gemetar dia dan saya, karena saya memang orangnya berani. Nah inilah, karena saya belum bertobat, saya mengandalkan keakuan saya, ego saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ya. Ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saya ulangi, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa ratus itu? Jadi melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni orang bersalah kepada kita. Kemudian dalam Efesus 8 ayat 10. Dalam Efesus 8 ayat 10. Bukan Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Sebab karena kasih kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu oleh Tuhan Yesus karena kasih karunia, bukan oleh kehebatan kita, oleh karena pekerjaan kita sendiri, kebaikan kita, tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kita diampuni oleh Tuhan karena kasih karunia. Kita pun mengampuni oleh orang lain karena kasih karunia. Kemudian kita lihat dalam Mazmur pasal 103 ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti
setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bayangkan ya, kasih Tuhan yang begitu besar. Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Kemudian Mazmur pasal 3 ya. Yang demikian punya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yesus mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Kemudian Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Kita lihat dalam Markus Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, saya ulangi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kalau ada satu kepahitan, dendam, benci, ya, sakit hati pada orang lain, kita buang dengan pengampunan kasih, karena kasih dan pengampunan tadi, ya, supaya apa? Supaya katakan ini, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau ada, kita masih ada dendam, benci dengan orang lain, benci dengan saudara kita, keluarga kita, istri kita. Nah, ini firman Tuhan pada hari ini. Kita harus camkan betul-betul dan kita praktikkan dalam hidup kita, supaya kita juga diampuni oleh Tuhan segala kesalahan dan pelanggaran kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, mengampuni keluarga kita, saudara kita, mengampuni istri kita, kita tidak diampuni. Karena Yesus sendiri sedang mengampuni kita. Kita harus sadar, Dia di atas kayu salib sudah mengampuni dosa kita. Dia rela mati, persembahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Oh, betapa mulianya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat, tetapi kadang-kadang kita tidak mau mengampuni orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengampunan kita belajar ya, pengampunan belajar dan niru menerima orang yang bersalah kepada kita. Jadi pengampunan kita belajar menerima orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan kepada orang lain, orang yang dewasa di dalam iman. Kita mengampuni orang lain adalah orang
Kristen yang dewasa di dalam iman. Ya. Pengampunan pintu masuk memulihkan ya. Pengampunan pintu masuk untuk memulihkan hidup kita dan hidup orang lain. Karena pengampunnya dasarnya kasih, dari kasih. Pengampunan perintah Allah supaya tidak perintah Allah supaya kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tidak mengampuni berarti meniru dan merusak kesatuan tubuh Kristus. Jadi siapa yang tidak mengampuni merusak kesatuan tubuh Kristus. Siapa yang tidak mengampuni saudara-saudaranya maupun dalam rahimnya maupun orang lain atau keluarga, merusak tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus adalah satu kesatuan dengan iman dan pengharapan kita. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Siapa yang tidak mengampuni berarti dia tidak mengerti tentang karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia tidak mengerti tentang karya Yesus di atas kayu salib. Kenapa Yesus disalibkan? Ini orang Kristen yang tidak mengerti kalau dia tidak mengampuni orang lain. Padahal Yesus mengampunkan taat sampai mati. Kalau kita tidak mengampuni berarti memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencurahkan, untuk menghancurkan hidup kita karena dipakai oleh iblis. Memberikan peluang atau memberikan kesempatan pada iblis untuk masuk, untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan orang lain, dan menghancurkan diri kita. Kalau kita tidak mengampuni, Yesus sudah memberikan contoh teladan yang baik. Kenapa kita tidak mengampuni orang? Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Kita hidup oleh karena pengampunan. Kita hidup ini oleh karena pengampunan Tuhan. Kita masuk surga karena oleh pengampunan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita, dosa kita, ya kita masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita di atas kayu salib. Kalau kita tidak mengampuni berarti membiarkan yang negatif dalam hidup kita, membiarkan perasaan kita yang dendam, benci, kepahitan kita biarkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, pengampun itu pengampun untuk membebaskan dari balas dendam. Pengampunan menghilangkan perasaan sakit hati, dendam, kepahitan, emosi, kegelisahan, dan ketakutan. Pengampunan menimbulkan belas kasihan dan sukacita. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, tidak ada lagi rasa sakit hati, dendam, kepahitan. Kalau saudara tidak dan saya tidak mengampuni, apa untungnya? Apa untungnya? Malah menjadi negatif dalam hidup kita. Kita berpikir yang tidak baik dalam hidup kita kepada orang lain. Kita masih ada rasa dendam, benci, kepahitan pada orang lain.
Berarti kita memendam kepahitan, kebencian pada orang lain. Hanya seperti apa? Tsunami meledak satu ketika, bisa membuat orang stres atau dia kena benci pada orang lain, ingin membunuh orang lain, menyakiti orang lain. Apa untungnya? Malah menimbulkan dosa. Lebih baik kita mengampuni. Kalau mengampuni kita tidak ada lagi beban dalam hidup kita. Kita merasa sukacita, damai, karena Bapa kita mengajarkan, Bapa kita dalam Yesus mengajarkan. Saya belajar mengampuni orang, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni perempuan tadi. Kita perlu belajar. Jangan kena ego kita terkadang. Saya kadang-kadang yang anak terlalu, tapi kadang-kadang sadar Tuhan, saya ini salah terhadap anak istri. Ampuni saya. Kalau ingin orang berubah, kita diri kita sendiri dulu berubah. Kalau orang keluarga kita ingin berubah, kita sendiri kita berubah. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diberkati Tuhan. Jadi jangan mengharapkan orang lain berubah dulu. Kalau kita sendiri tidak mau berubah. Sebab keselamatan ini kena kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 tadi. Kena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang menegak. Jadi kita bersyukur kita diselamatkan oleh kena kasih, kena oleh pengampunan Tuhan tadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengampuni keluarga kita, saudara kita, mengampuni teman kita yang bersalah, orang lain yang bersalah kepada kita. Jangan kita mempertahankan ego kita. Karena Yesus sudah mengajarkan, hendaklah kamu rendah hati, seperti Bapamu rendah hati. Bayangkan ajaran Yesus itu. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Inilah ajaran Yesus yang diinginkan, yaitu ajaran kasih. Dasarnya, dasar pengampunan adalah kasih. Kita mengampuni orang karena kasih. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin. Nah, itulah firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Dan terakhir firman Tuhan katakan kepada perempuan itu dalam Lukas tadi, ya, dia katakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Iman Bapak, Ibu dan saya telah menyelamatkan kita, pergilah dengan selamat. Pulanglah dengan selamat, bawalah kasih Tuhan, dan ada pengampunan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Saya minta secara saya kurang suaranya. Duduk sejauh timur dari barat.
surga. Dikuduskan dalam namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang hari ini, kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan dan kebenaran firman Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau juga mengampuni perempuan yang berdosa ini. Biarlah kami pun tunduk sujud di kaki Tuhan. Kami ini juga orang berdosa, debu tanah. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau, baik dosa dulu, sekarang maupun yang akan datang. Kami yakin Engkau tidak mengingat dosa kami lagi. Seberapa jauh timur dan barat, begitu juga Tuhan melemparkan dosa-dosa kami sejauh bumi dan langit. Begitu kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin Kau tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa kami, karena Engkau telah mengasihi kami dengan pengampunan Bapa di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ajaran perintah-Mu ini Tuhan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui rumah tangga kami, melalui kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada suami kami, kepada orang lain, saudara kami, kepada orang lain, kepada biarlah kami mengampuni, karena orang yang mengampuni pasti diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mengampuni. Kuat teguhkan iman kami agar kami tidak goyah menghadapi cobaan tantangan di dunia ini, agar kami tetap percaya beriman, tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan pada akhir zaman ini. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Yakub bersama keluarga Tuhan. Engkau pelihara dan sertai mereka. Kau tahu Pak, matanya yang sebelah kena katarak Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan dia. Telinganya yang kurang mendengar Tuhan pulihkan. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, darah Yesus sembuhkan, pulihkan dia dalam nama Yesus. Out segala sakit penyakit. Bapak akan lalahkan supaya dia sehat, kuat. Berikan umur panjang kepadanya. Berikan umur panjang juga kepada kami semua Tuhan, kesehatan, kekuatan. Berkati keluarga Pak yang sekeluarga. Pakai ini alat untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, pakai juga kami sebagai alat Bapa. Jemaat di sini Tuhan untuk memberitakan firman Bapa. Biarlah Engkau berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, saudara kami, keluarga kami. Engkau pelihara, Engkau sertai kami. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami semua. Kami percaya kami tidak mampu hidup sendirian tanpa kekuatan bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami untuk menjadi alat Bapa. Tuhan Yesus berkati para pemain musik yang sedang bersusah payah Tuhan. Engkau berkati mereka, pulihkan hidup mereka Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk jadi alat Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan juga gereja ini dalam tangan Tuhan. Engkau berkati gereja ini, berkati persekutuan kami di tempat ini minggu depan Tuhan. Biarlah kami sama-sama hadir untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, dari
sakit penyakit dari roh-roh kegelapan. Biarlah mereka Tuhan menjaga kami siang dan malam, kemanapun kami pergi, baik kami dalam rumah di luar rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, diserahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, agar dia memimpin adil, jujur dan benar, baik dari pusat sampai ke pelosok tanah air ini Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ekonomi kami pada saat ini terjadi harga barang-barang naik Tuhan, tapi kami percaya, orang-orang percaya tidak pernah kelaparan. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit pada kami semua. Curahkan berkat Bapa, sehingga kami tidak pernah berkekurangan Tuhan. Jauhkan pertikaian permusuhan antara suku agama di Indonesia ini Tuhan. Berikan kedamaian kepada bangsa kami, khusus di kota Bangkalan ini Tuhan. Berkati kota kami Bangkalan ini. Berikan kedamaian pada kota kami sini Bapa. Dan biarlah kota kami ini jadi kota yang penuh sukacita, damai, jadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang dipanjatkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Masyarakat kepada main musik. Terima kasih firman Tuhan kami telah diberkati. Dan ibadah saat ini kita akan memberikan keseluruhan dan pemahaman. Tapi sebelumnya kita berdoa dan minta dengan Tuhan firman pimpin Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami semua di tempat ini menaikkan syukur kami Tuhan, bahwa kehidupan kami sudah Tuhan pelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, bahwa kami sudah menikmati berkat-berkat di hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau persembahkan persembahan kami, persembahan persepuluhan dan juga persembahan pembangunan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi bagian dalam pergerakan-Mu di tempat ini. Biarlah saat ini Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah saat ini juga Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini diberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang dilakukan oleh tangan kami berhasil, semua karena kemurahan Tuhan di hidup kami. Kami siap untuk memberikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita iringi dengan pujian tertawa.
usir semua susah kami kita akan mendengarkan berita jemaat untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Seperti biasa di tempat ini ada ibadah doa hari Senin dan hari Jumat jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jumat yang rindu berdoa. Kami undang kehadirannya. Selanjutnya kita akan kembali berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu 3 Juli 2022 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Ibu Anita Dia Ristiani, singer oleh Saudara Ray Pardede, kemudian Ibu Sri Octavia dan Saudari Aprimidati SPD. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara Asari Agustian, kemudian petugas persembahan oleh Bapak Yuda Kasim dan Bapak Polo. Petugas LCD atau operator oleh LCD oleh Saudara Yusa. Penerima tamu oleh Bapak Triyono dan Ibu Kristina SPD. Seperti biasa bagi bapak-bapak yang ingin mengumpulkan iuran seragam bisa menghubungi Bapak Albert STMT setelah ibadah ini. Kemudian nanti sore jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat ada latihan Kapolri untuk kelas kecil. Dan bagi yang sudah memesan sepatu anggota Kapolri bisa menghubungi saya dan Ibu Margareta setelah ibadah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita tutup, terlebih dahulu saya menyampaikan dua informasi. Yang pertama, kemarin sore tetangga kita di sebelah dipanggil pulang oleh Tuhan di Pangkalan Lada dan dimakamkan tadi malam. Jadi di sini sementara dari awal saya lihat, kalau nanti ibu itu sudah datang, mungkin kita bisa turut sepenanggungan dengan mereka, karena bagaimanapun juga itu tetangga kita. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau Tuhan berkenan, besok pagi saya bersama Ibu berikut Ibu Sophia dan Maria akan berangkat ke Muara Tewi, selanjutnya ke Kalimantan Timur, karena orang tua dari Ibu Sophia ini ada di Kalimantan Timur dan mereka telepon saya karena papanya sudah sangat sepuh, jadi kepingin jumpa dengan beliau, karena beliau adalah satu-satunya anak dari bapaknya. Kemudian beliau ini kalau tidak salah 24 tahun tidak pernah pulang. Kami pulang ke kampung tahun 1998, sekarang 2024, jadi begitu lama. Dan orang tuanya sangat merindukan sekali. Nah, untuk itu saya minta kepada Anton bertindak sebagai kepala sementara untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan gereja dengan semua pengurus jemaat sehingga pelayanan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian
Juga kalau ada jemaat yang membutuhkan bantuan doa, saya minta dengan hormat supaya terkoordinasi dengan baik dan jemaat melayani juga dengan baik. Dibantu doa buat kami. Sebetulnya saya tidak punya niat untuk pulang. Situasi kondisinya juga belum memungkinkan karena saya baru operasi mata. Tetapi kalau ditunggu tahun depan, saya bukan semakin muda, tetapi semakin tua, semakin sepuh. Kemudian untuk ketahanan fisik pulang ke sana, itu sedikit menemui kesulitan. Karena dari sini ke Palangkaraya 1 hari, kemudian dari Palangkaraya ke Muara Teluk kurang lebih 1 hari, sekitar 7-8 jam. Nah kemudian dari kota Muara Teluk sampai ke tempat saya itu 5-6 jam sekarang. Jadi kalau jalan darat cukup melelahkan. Dan sekali lagi saya minta bantuan doanya biar kami bisa kembali ke tempat ini, kita berjumpa kembali, kita bisa beribadah bersama-sama di sini. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, sambil kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Tuhan perkenankan kami sekalian untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, dan untuk merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini berkat Tuhan yang besar dan luar biasa itu terus mengalir di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sini, sehingga Bapa, kami semua tetap dikuatkan, kami semua tetap diteguhkan, kami tetap semangat untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersyukur Pak Mariatin sesepuh kami bisa bersama-sama dengan kami pagi hari ini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan terus memberikan yang terbaik buat kami semua. Untuk itu kami nyatakan di dalam nama Yesus, pemulihan terus terjadi di dalam kehidupan Pak Mariatin. Pemulihan terjadi di dalam kehidupan Pak Coki dan jemaat-jemaat yang lain yang sakit yang tidak kami ketahui. Sehingga di waktu-waktu mendatang ada pujian, sorak-sorai, kemenangan, karena Allah melawat kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin penyertaan Allah yang sempurna itu terus terjadi di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik dan kami bisa kembali ke tempat ini untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.